Ya, Anak Menkeu ungkap SAM potensial 2026. Putra Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa, Yudo Akilis Sadewa, mengungkap pandangannya soal saham-saham yang berpotensi memberi cuan besar atau multi-bagger di 2026. Tanpa nyebut kode emiten secara spesifik, Yudo menilai saham-saham grup Bakri serta saham milik pengusaha Happy Hapsoro berpotensi mencetak kinerja positif tahun depan. Dari sisi sektor, Yudo menyoroti pertambangan emas sebagai sektor yang paling menjanjikan. Menurutnya, tren harga emas dan perak yang terus naik membuka peluang kenaikan signifikan bagi saham-saham di sektor tersebut di 2026. Sebaliknya, saham batu bara dinilai kurang menarik untuk menjadi multi-bagger, khususnya pada kuartal pertama 2026. Yang menjelang pergantian tahun, persaingan diskon mobil hybrid semakin memanas. Honda mulai membuka potongan harga untuk salah satu SUV andalannya, meski bandrolnya masih berada di kelas premium. Di Indonesia, harga Honda CR-V Hybrid 2.0 LRSI HEV berada di kisaran 825,8 juta rupiah on the road Jakarta. Sementara versi bensin non-hybrid 1.5 L Turbo dibanderol sekitar 759 juta rupiah. Tenaga penjual menjelaskan meski tampilan luarnya mirip, karakter kedua varian cukup berbeda. Ketersediaan unit juga menjadi perhatian, terutama untuk varian bensin. Honda disebut kini lebih fokus mendorong penjualan CR-V Hybrid. Diskon puluhan juta rupiah ini menjadi daya tarik bagi konsumen yang ingin beralih ke mobil ramah lingkungan. Namun ketersediaan unit dan waktu menjadi faktor penentu. Dan tak mau kalah, Toyota juga menggeber program diskon akhir tahun untuk lini hybrid. Innova Zenix Hybrid menjadi salah satu model dengan potongan harga terbesar, terutama varian Ki Hybrid dari harga awal sekitar 825 juta rupiah. Setelah diskon 40 juta, harganya turun menjadi sekitar 785 jutaan. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rangkaian perayaan Tahun Baru 2026 dengan konsep sederhana. Langkah ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas nasional atas bencana yang melanda Sumatera serta sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 8 titik utama perayaan Tahun Baru, mulai dari Taman Lapangan Banteng, kawasan MH Tamrin, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD hingga FX Sudirman. Di sepanjang koridor MH Tamrin Jalan Jenderal Sudirman, Pemprov juga memberdayakan pelaku UMKM di sejumlah titik seperti depan Sarinah, Wisma Beni 46, Wisma Nugra Santana, dan FX Sudirman. Panggung utama dipusatkan di Bundaran HI dengan menghadirkan sejumlah musisi tanah air, antara lain The Massive, Marion Jola, Phil Koplo, Nmesh, dan Gondal Gandul Band. Kita ke informasi terakhir di Hot News CNBC Indonesia kali ini. Waspada H3N2 influenza subklade K yang dijuluki superflu telah masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa superflu terdeteksi sejak 25 Desember 2025. Pelaksana tugas Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Prima Yosefin menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan subklade K menyebabkan kepahitan atau kesemparahan penyakit yang lebih tinggi dibanding varian influenza sebelumnya. Menurut Amesh A. Adalja, peneliti senior di John Hopkins Center for Health Security, subklade K merupakan cabang mutasi terbaru dari virus influenza A H3N2 yang telah bersirkulasi selama puluhan tahun. Para ilmuwan pertama kali mendeteksinya pada Juni 2025 dan sejak saat itu virus ini menyebar dengan cepat. Virus ini lebih berisiko bagi lansia, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta mereka yang memiliki tingkat kebugaran rendah. Kelompok ini dinilai lebih rentan terhadap penyakit pembuluh darah dan memiliki risiko serangan jantung yang lebih tinggi.